Anda lagi nyari sepatu basket lining yang pendek, ringan, terus desainnya simple? Kayaknya Anda perlu lihat sepatu ini. Langsung aja, Dilo 2. Yap, D'Angelo Russell itu orangnya modis, terus kekinian, jadi inspirasinya nih banyak banget di sepatu. Kita lihat mulai dari boxnya, ini logonya keren banget kayak gini, terus ada kalimat yang sering diucapkan, Ice in my veins di sini. Terus di sini ada tulisan lagi Project Deloading, keren banget. Tapi ini sepatu boxnya bisa dibilang tipis banget ya. Jadi kalau Anda nggak double box, request ke seller Anda, kayaknya boxnya bakalan penyok. Lalu kita lihat di papernya, ini menarik banget, kayak Dilo satu yang kanvas warna-warni gini. Lanjut di depan ada tulisan The Dilo 2. Terakhir di bagian bawahnya ada logo Dwyane Wade kayak gini. Lanjut di sepatunya. Kalau ngomongin lining, ini adalah signature shoes yang paling murah saat ini. Tapi walaupun murah, dia tetap berkualitas, apalagi menarik banget nih. Colorway yang saya punya ini adalah Black Knight, temanya kayak ada ular-ular Black Mambanya gini. Ada di sini nih, mata ular, terus di bagian sini, dan di bagian insole-nya. Untuk di bagian belakang ada logo Dilo, terus juga di bagian depan sini, serta di bagian telapak belakangnya ini ada logonya lagi. Oke, di samping ada tanda tangan, dan di lidah kayak ciri khas gitu nih, bolong dan ditempel lagi sama kulit sintetis. Secara keseluruhan ini sepatu simple banget sih ya, tapi keren banget. Pilihan warna lain juga bikin sepatu ini terlihat menarik. Untuk harga di bawah 2 juta, tentu kayaknya ini jadi pertimbangan Anda kalau saja sepatunya ready stock ya. Paling-paling yang saya lihat sedikit kekurangannya yaitu ada bagian-bagian yang kurang rapi kayak gini. Terus ini juga bagian tipisnya kayak gampang banget rusak. Ini sepatu emang nggak butuh waktu break in yang lama. Oke, saya suka, nilai secara keseluruhan 8,5 dari 10. Yap, kalau bicara desain ini sepatu lining banget ya. Tapi kalau kita lihat traksinya, wah agak aneh nih. Karena di cut out kayak gini, terus bagian atas sama bawahnya ini berbeda. Kalau bagian bawah ini langsung aja straight to the point, dia langsung bikin traksi yang kuat banget. Yang mencirikan ini sepatu bisa di indoor maupun outdoor. Walaupun sebenarnya ini agak tipis ya, jadi pemakaian dalam jangka waktu yang lama gampang banget habis. Apalagi pas kita pegang-pegang gini masih gampang kedorongnya. Terus di bagian atasnya ini, jadi udah kita coba 2 kali tapi kerasa banget nih langsung ada debu-debu yang nempel. Nah, setelah ada debu baru kerasa traksinya kurang ngegigit, terutama di lapangan yang dipenuhi debu seperti yang saya mainin ini. Nah, di bagian depan ini kebetulan di pot-potnya aja nih yang gampang untuk berhenti. Sementara kalau untuk berhenti ke samping nih masih ada rasa geser-gesernya. Meski begitu ini sepatu yang transisinya bagus banget. Buat Anda yang suka lari-larian, Anda yang gesit, pakai sepatu ini tentu nyaman banget. Apalagi dia ditunjang dengan bagiannya yang melengkung kayak gini di bagian depan serta belakang. Ini tractionnya rounded banget. Oke, nyaman buat lari-larian. Paling-paling kekurangannya adalah yang kayak tadi saya bilang, kalau ini dimainin di lapangan outdoor sering-sering kayaknya gampang terkikis, apalagi di bagian depan. Terus kalau dia sudah dipenuhi debu, gampang banget tergelincir, jadi tidak terlalu pakem lagi. Oke, ada plus minusnya. Untuk itu nilainya 7,8 dari 10.
Lanjut kita ngomongin cushioning. Jadi ini adalah sepatu yang karakternya lebih ke low to the ground. Anda yang suka berasa banget nempel sama lapangan, ini nih sepatu yang tepat. Tapi masih ada empuk-empuknya, jadi nggak terlalu bikin kaki jadi sakit kalau misalnya mainnya temponya cepat, terus Anda juga umurnya bukan yang muda lagi. Jadi kayaknya masih oke nih. Insole-nya ini kayak gini ya, nggak terlalu tipis, tapi yang saya suka adalah insole-nya dibikin grafis-grafis kayak gini, dan tekstur ini bikin insole-nya nggak gampang geser kalau Anda mainnya cepat. Di bagian belakangnya bahkan nih ada logo Dilo lagi nih, kayak gini, keren ya. Oke, secara keseluruhan saya suka banget sama cushioningnya. Dia walaupun nempel sama lapangan tapi masih ada empuk-empuknya. Apalagi ini penerapannya full boom ya, dari belakang sampai depan nih lengkap banget. Dan dia masih dilengkapi dengan light foam lagi di bagian heel serta di bagian samping ini. Jadi kebayangkan seberapa empuknya dan tidak butuh waktu penyesuaian ketika Anda pengen langsung cun dengan sepatu ini. Oke, buat Anda seorang big man kayaknya ini bukan pilihan yang tepat karena tipis banget. Tapi kalau Anda seorang guard yang mengutamakan kecepatan, Anda suka mainnya gesit banget dan lompat ke sana kemari, kayaknya ini adalah pilihan yang oke punya. 8,2 untuk cushioning. Sepatu ini karakternya nggak terlalu sempit, jadi Anda sebaiknya pilih true to size buat yang kakinya regular ataupun ramping. Tapi misalnya kaki Anda lebar banget, terutama di bagian tengahnya ini lebar, kayaknya daripada takut kesempitan nih, pilih aja upsize sedikit. Lanjut ke bahan atas, di sini nih kerasa banget kalau ini merupakan lining yang murah. Karena ya simple banget, terus bahannya juga tipis. Jadi enaknya adalah dia nggak butuh waktu penyesuaian lama. Anda bisa langsung enak pakai sepatu ini. Tapi kurangnya adalah durabilitas. Jadi kalau Anda pengen pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama, cuma mainnya sering-sering, kayaknya ini bukan pilihan yang tepat. Kayaknya ini waktu pakainya juga nggak lama nih. Apalagi kalau mainnya Anda gerasak gerusuk ya. Tentu ini gampang banget sobek di bagian sini. Terus di bagian kolar nih biasanya udah lecet-lecet. Lalu karena ini tipis banget, memungkinkan di bagian pertaliannya ini juga gampang copot. Lanjut kita breakdown dari bagian depan. Di bagian depan ini ada fuse material kayak gini, masih tetap tipis. Containmentnya sih lumayan oke ya padahal, tapi masih berasa banget ini sepatu yang gampang banget rusak. Terus di bagian tengahnya sini, di bagian lidah juga tipis banget. Dalamnya polos kayak gini. Kemudian di bagian padding, ini paddingnya juga tidak terlalu tebal. Masih lebih tebal All City, apalagi Way of Weight. Di bagian belakang nih juga nggak terlalu dalam. Jadi pastikan Anda memakai size yang sesuai. Karena kalau nggak bakalan slip-slip nih di bagian sini. Nah untungnya sepatu ini tuh karakternya tidak sempit. Jadi kalau Anda pilih true to size, kayaknya bakalan tetap aman deh. Di bagian sini nih langsung enak sejak awal penggunaan. Lanjut untuk talinya sendiri, dia bentuknya bulat kayak gini, tapi ini enak banget, diikat sekali aja dia udah langsung kencang. Dan sistem pertaliannya juga old school gini ya, gampang banget untuk mengikat dengan kencang. Nih di samping-samping sini ada mata, terus juga ada kayak sisiknya gini, bikin lebih menarik. Walaupun bahannya bukanlah yang terbaik nih, kalau saya pegang-pegang nih masih terasa sepatu lining budget gitu. Nah sekarang di bagian belakang nih yang saya suka ada aksen-aksen kulit, terus dia juga ada kayak ular-ularnya, serta di atasnya ini ada pull tab, bikin kaki Anda gampang masuk ke sepatu ini. Secara keseluruhan untuk bahan atas, karena harganya tidak terlalu mahal, langsung aja kita kasih nilai 8 dari 10. Yap, ini sepatu yang nyaman, tapi saya rasa ini sepatu kurang aman. Kenapa begitu? Karena di bagian depannya ini tuh tipis banget. Buat Anda yang mainnya gesit, kayaknya sesekali berasa ini goyang-goyang nih. Kalau Anda pilih size yang kebesaran, ini karena nggak ngejepit, bisa aja nih maju mundur kayak gitu, nggak nyaman tentunya. Beruntungnya di bagian tengah nih ada Pro Bar Lock, kayak biasa Li-Ning menghadirkan plastik-plastik ini, dan juga di bagian tengah ada juga yang tertanam nih kayak gini.
Ini bikin bagian sampingnya lebih kaku, nggak gampang terkilir untungnya nih kalau kayak gini. Udah gitu aja. Sementara untuk impact protection tidak terlalu bagus. Untuk Anda yang bobotnya berat pakai sepatu ini tentu kerasa ini sepatu tipis banget ya. Masih banyak pilihan lain yang menarik untuk Anda. Oke, kami berikan nilai 7,5 dari 10 untuk kuncian. Siap buat para pemain-pemain lincah, terus buat Anda yang pengen coba brand Li-Ning untuk pertama kalinya, kayaknya nggak ada masalah nih untuk beli sepatu ini. Karena dia dijual dengan harga yang terjangkau, terus tampilannya juga minimalis, terus warna-warnanya juga menarik. Dan yang pasti rasanya nggak bikin Anda kecewa dengan harga segitu. Secara keseluruhan kami berikan nilai 8 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, terus share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.